Oke, pada kesempatan kali ini saya tidak membahas soal fisika ya, tapi saya akan bahas tentang jurusan antara IPA, IPS, atau bahasa. Ini video ini khusus untuk kalian yang sekarang di kelas 9 SMP dan akan masuk ke SMA dan nanti akan ditemukan dengan adanya jurusan IPA, IPS, dan bahasa. Nah, bagaimanakah cara kita untuk memilih jurusan yang tepat untuk kita? Nah, pada hari kita akan bahas. Oke, adik-adik semua. Jadi, ketika kalian di SMA, kalian sudah mulai diarahkan untuk kalian bisa mencapai cita-cita kalian nantinya. Makanya ada namanya jurusan. Nah, jurusan ini sangat berpengaruh bagi kehidupan kalian di masa mendatang ya. Dan itu cita-cita kalian itu sudah dimulai dari SMA. Karena kalau kalian memilih salah satu jurusan dari tiga ini ya, IPA, IPS, ataupun bahasa, maka nanti kalian akan pelajaran-pelajarannya atau nilai-nilai akademik itu nanti kalian akan difokuskan ke sana. Kalau kalian nanti hobinya di bidang bahasa ya, di bidang puisi, drama, kemudian juga menulis, maka nanti kalian sebaiknya masuk ke jurusan bahasa ya. Kalau seandainya kalian hobi dengan hitung-hitungan, kemudian juga tentang sains dan teknologi, maka nanti kalian sebaiknya mengambil IPA. Kemudian kalau seandainya kalian barangkali tidak terlalu suka dengan pelajaran matematika ya, atau kalian lebih suka tentang hal-hal yang sosial yang sifatnya ya tidak terlalu saintis banget ya, kalian ambil IPS. Nah, tapi kalian jangan serta-merta mengambil jurusan itu karena ikut-ikutan teman, karena nanti ini berpengaruh besar pada kalian di masa mendatang gitu. Karena ini tergantung kalian cita-cita kalian. Makanya ada 5 hal yang harus kalian ketahui ya sebelum kalian memilih jurusan ketika mau masuk SMA. Oke, yang pertama, sebaiknya kalau kalian memilih jurusan itu sesuai dengan keinginan sendiri ya, sesuai dengan keinginan sendiri. Nah, sebab apa? Jadi ya niat awal itu lebih baik seperti itu, karena banyak yang saya temui siswa-siswa saya itu dia pengennya ke IPS ya, tapi karena dia disuruh oleh orang tua ya, dipaksa sama orang tua untuk masuk ke IPA, sehingga ketika dia di jurusan IPA dia kewalahan, dia sulit untuk beradaptasi dengan pelajaran-pelajaran yang diajarkan di IPA gitu kan. Nah, kalau di IPA itu kan pelajarannya yang biasanya ya ketika di SMP itu IPA, maka di SMA nanti kalian dipecah IPA-nya menjadi 3, ada biologi, ada fisika, ada kimia. Nah, ketika di jurusan IPA maka pelajarannya itu jumlah jam pelajarannya itu 2 kali lipat gitu. Kalau di IPA kalian belajar matematikanya itu 4 jam. Sementara kalau di IPS hanya 2 jam saja gitu. Jadi sedikit nilainya. Nah, tapi kalau di IPA dia lebih banyak. Nah, ditambah lagi dengan ada pelajaran biologi yang biasanya di sekolah barangkali cuma 2 atau 3 jam, ketika di SMA kalian belajar biologinya 4 jam, kimia 4 jam, fisika 4 jam. Nah, ketika dia tidak niat dalam diri dia untuk memilih jurusan IPA, maka dia akan kewalahan beradaptasi dengan pelajaran-pelajaran yang diajarkan di jurusan IPA. Nah, maka oleh karena itu sebaiknya itu sesuai dengan niat kalian. Ya, barangkali ada orang tua yang menyuruh kalian untuk masuk ke jurusan IPA, tapi sebaiknya diberikan pertimbangan. Cara kalian membujuknya, kalian mungkin bisa memperlihatkan rapor kalian. Ya, disampaikan pada orang tua kalian bahwasanya, Bu ya atau Ayah, ini nilai rapor saya. Diperlihatkan ini. Kalau seandainya memang nilai rapor kalian yang ternyata yang IPA-nya yang rendah, nah maka diperlihatkan ini nilai IPA saya rendah, matematika saya rendah, IPA saya rendah. Tapi kalau saya dipaksa untuk IPA, nanti khawatir saya akan sulit untuk beradaptasi. Nah, yang rugi kalian juga nanti, kalian juga akan jadi malas belajar, dan nanti kalian juga tidak punya semangat untuk bisa menyelesaikan materi-materi di IPA itu dengan lebih baik. Kecuali kalau kalian ketika ya bolehlah ikut orang tua, lalu niat kalian perbarui, kalian berusaha untuk beradaptasi dengan dengan pilihan kalian itu, maka insya Allah kalian bisa beradaptasi dengan jurusan yang telah kalian pilih. Itu yang pertama, yaitu harus sebaiknya
memang betul-betul niatnya yang besar. Yang kedua, kalian adaptasikan juga, kalian sesuaikan dengan cita-cita kalian ya. Kalau kalian mau ngambil jurusan IPS ya, kalian lihat cita-cita kalian itu apa ya. Kalau kalian pengen jadi seorang dokter, tapi kalau kalian ngambil jurusan IPS, kalian ngambil jurusan bahasa, ya itu nggak nyambung teman-teman. Tapi kalau kalian pengennya menjadi seorang dokter, pengen jadi seorang ilmuwan, pengen menjadi seorang saintis, astronot itu kan, maka itu jurusan yang tepat adalah IPA. Kalau kalian ingin jadi seorang pengusaha, kalian pengen menjadi para ahli politik, ahli ekonomi gitu kan, para ahli sosial, maka ambil jurusan IPS. Kalau kalian pengen menjadi seorang sutradara, ingin menjadi seorang penulis gitu kan, atau kalian pengen menjadi seorang penyanyi dan sebagainya, maka ambil jurusan bahasa. Tapi kalau seandainya di sekolahnya memang ada beberapa sekolah yang tidak memiliki jurusan bahasa. Kalau yang berhubungan dengan bahasa, ya kalian bisa memilih manapun, IPA, IPS, karena bahasa itu dia bisa menyeimbangkan lah gitu kan. Nah, maka seperti itu. Jadi sesuaikan dengan cita-cita kalian. Nah, makanya penting cita-cita itu harus sudah ditanamkan dari kecil, dari awal, dari SMP harusnya sudah tahu nih cita-cita kalian pengen jadi apa. Dan kalau bisa udah terpikir nih lulus SMP ambil IPA misalnya atau IPS misalnya, setelah dari SMA itu kalian akan kuliah di mana? Kuliahnya jurusan apa, program studi apa gitu kan, dan pengennya nanti setelah kuliah itu langsung kerja apa. Nah, sebaiknya seperti itu teman-teman. Kalau misalnya belum kalian punya rencana seperti itu, maka sebaiknya ya dimulai dari sekarang ya, direncanakan dengan sebaik-baiknya tentang cita-cita kalian, niat yang besar, kemudian sesuai pula dengan cita-cita kalian, maka itulah jurusan terbaik bagi kalian ya. Jadi yang kedua adalah sesuaikan dengan cita-cita kalian atau keinginan kalian, atau kalian tuh pengen kerja apa di masa mendatang. Oke, yang ketiga adalah tentang minat belajar kalian di materi apa. Kalau kalian minatnya di bidang sains gitu kan, di bidang IPA, maka ya itu sangat menunjang kita. Kalau kalian di SMP-nya saja sudah tidak hobi dengan pelajaran IPA, lalu kalian paksakan diri kalian untuk di SMA nanti masuk ke jurusan IPA, maka saya katakan tadi kalian akan sulit untuk beradaptasi. Maka oleh karena itu lihat minat belajar kalian, kira-kira hobi di mana. Kalau kalian yang hobinya berpikir lebih mendalam ya, hobi dengan tantangan dengan pelajaran-pelajaran yang sulit, maka itu IPA ya, karena matematikanya banyak banget itu. Matematikanya sudah 4 jam, fisika ditambah lagi 4 jam, luar biasa ya kan. Itu hitung-hitungannya banyak sekali fisika. Dulu kalau saya memilih jurusan saya melihat nilai rapor saya. Kalau nilai rapor saya lebih banyak ke IPA, ternyata kalau saya dulu di Aliyah ya, Madrasah Aliyah, saya ambil jurusan IPA karena memang materi pelajaran saya suka IPA, dan saya punya cita untuk jadi seorang saintis awalnya dulu ya, dan sekarang jadi seorang guru ya, tidak jauh-jauh amat ya. Nah, jadi saya lihat itu bagaimana minat saya di pelajaran yang nanti akan saya pelajari di SMA nanti ya, jadi seperti itu. Jadi minat belajar kalian di bidang apa. Oke, kemudian selanjutnya adalah di bidang kemampuan. Nah, jadi kalau kalian kira-kira bakal mampu tidak berhadapan dengan materi-materi yang banyak hitung-hitungannya seperti matematika, fisika, maka kalau kalian mampu, rasanya mampu nih, ya udah masuk IPA saja. Kalau seandainya kalian tidak mampu, pengennya ya tidak banyak hitung-hitungan lah, lebih banyak tentang teori-teori, tentang berhubungan dengan real di dunia, di lingkungan masyarakat, itu tentang IPS. Kalau memang kalian ya hobinya tadi saya katakan drama, buat naskah, bikin tulisan, berpuisi, maka masuk bahasa. Jadi sesuai dengan kemampuan kalian, mampunya di bidang apa. Jadi saya katakan jangan terlalu mengikuti jadi ketika orang tua kalian menyarankan, ya kalian berikan pemahaman kepada mereka. Kalau memang kalian dipaksa untuk masuk IPA juga itu, jadi khawatirnya gini, ketika nanti kalian sudah di IPA, kalian akan sulit untuk beradaptasi, itu saja ya. Ketika kalian tidak beradaptasi, maka kalian punya semangat belajarnya rendah. Ketika semangat belajar rendah, semuanya akan terbengkalai. Kalian tidak mengerjakan tugas, kalian bahkan akan bolos, tidur ketika belajar, dan kalian justru nanti ketika terima rapor, kalian malah dimarah-marahi lagi sama orang tua. Nah, lebih baik kalian sampaikan di awal ya, sampaikan kemampuan kalian seperti ini, dan kalian tidak sanggup untuk masuk di pelajaran yang
tidak sesuai dengan minat kalian, tidak sesuai dengan kemampuan kalian. Kemudian ada juga pertimbangan lain nih. Biasanya kalau kalian mau mengambil jurusan tertentu ketika mau SMA, kalian lihat teman ya. Ketika teman mau ikut IPA, wah kalian ikut-ikutan ke IPA itu kan. Ketika lihat teman-teman, wah semuanya ke IPS nih, pengen ke IPS, padahal kalian punya potensi. Nah teman-teman semua, kalian tuh punya potensi, dan kita semua barangkali punya potensi yang berbeda-beda. Saya mungkin ya karena saya suka hitung-hitungan, matematika, maka saya ambil IPA gitu kan. Ya meskipun ada teman saya yang ada di IPS banyak sekali, ya nggak masalah gitu kan. Tapi emang ketika kita, daripada kita ikutan teman ya, sementara kita di sana kita nggak bisa beradaptasi dengan baik di jurusan itu ya, kita akan kesulitan juga gitu. Justru kita nanti akan kesulitan dalam meraih impian kita ke depannya. Nah, maka oleh karena itu sebaiknya jangan ikut teman. Jadi emang harus niat dari diri sendiri ya. Kalaupun seandainya ada sedikit teman, ya biarkan saja gitu. Itu kan cuman di kelas saja gitu kan. Kalau kalian mau bermain sama mereka ya setelah belajar di kelas itu, daripada kalian nanti akan menanggung beban yang sudah luar biasa ini ya. Sudah banyak sekali kalian belajar hal-hal yang barangkali kalian jadi pusing kepala gitu kan. Maka sebaiknya ya jangan ikut teman, tapi memang harus dari niat dalam diri sendiri. Oke, itu saja terkait penjurusan ya. Semoga kalian nanti lulus semuanya, dan mungkin insya Allah lulus semuanya karena lagi COVID-19. Dan yang penting setelah kalian dari SMP, kalian harus paham bahwasanya ada jurusan IPA, IPS sama bahasa dan juga yang lain-lain. Tapi jangan ikut teman. Pastikan itu memang betul-betul niat besar dari kalian untuk mengambil jurusan tersebut sesuai dengan cita-cita kalian, sesuai dengan kebutuhan kalian, atau sesuai dengan minat kalian, sesuai dengan kemampuan kalian. Oke, terima kasih.